Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ariska Dalila dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini aku ingin melanjutkan materi dari video aku sebelumnya yang sudah menjelaskan terkait sumber dan juga subjek hukum dari hukum perdagangan internasional. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan terkait sejarah dari GATT dan juga WTO. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah sejarah terbentuknya GATT setelah Perang Dunia Kedua. Pada akhir Perang Dunia II, dunia perekonomian internasional berubah menjadi suatu entitas yang makin luas dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh semakin terintegritasnya perekonomian dunia dan liberalisme perdagangan yang mulai diterapkan oleh beberapa negara maju untuk saling menjalin kerjasama perdagangan antar satu dan lainnya. Kompleksitas dan makin dinamisnya perdagangan dan moneter internasional membentuk suatu gagasan pendirian suatu organisasi perekonomian yang mendaulati terbentuknya International Monetary Fund atau IMF. IMF kemudian membentuk suatu badan khusus yakni General Agreements on Tariff and Trade atau GATT yang berfokus menyelesaikan dan mengatur masalah perdagangan. Gagasan untuk mendirikan suatu organisasi perdagangan multilateral telah mulai dirintis dengan disepakatinya GATT pada tahun 1947 sebagai awal dari rencana pembentukan International Trade Organization atau ITO yang merupakan satu dari 3 kerangka Bretton Woods Institution. Kedua organisasi lainnya adalah International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang sering dikenal dengan World Bank. GATT sebenarnya hanya salah satu dari 9 chapters yang direncanakan menjadi isi dari Havana Charter mengenai pembentukan International Trade Organization atau ITO pada tahun 1947, yaitu chapter 4. Commercial Policy General Agreements on Tariff and Trade atau GATT adalah sebagai suatu persetujuan internasional yang mengatur mengenai tarif-tarif perdagangan yang dirumuskan di Jenewa, Swiss. GATT ini didirikan pada tahun 1948. Dilatar belakangi oleh tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional. Namun, GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade hanya berfokus pada pendistribusian barang dan kurang memperhatikan arus jasa yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh sifat ad hoc yang diusung oleh rezim tersebut. Namun, di balik kelemahan rezim tersebut, terdapat adanya perlakuan yang sama pada setiap anggota GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, serta rezim ini mengusung transparansi dan kompetitivitas yang mewajibkan setiap negara untuk mengetahui kebijakan negara lain. Karena rezim ini berprinsip Most Favored Nation atau MFN. Namun, International Trade Organization atau ITO tidak berhasil didirikan, walaupun Havana Charter sudah disepakati dan ditandatangani oleh 53 negara pada Maret 1948. Hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat menolak untuk meratifikasinya, di mana Kongres Amerika Serikat itu khawatir wewenangnya dalam menentukan kebijakan semakin berkurang. GATT kemudian dimasukkan hanya sebagai perjanjian sementara melalui sebuah Protocol of Provisional Application sampai Havana Charter dapat diberlakukan, dan sebagai badan pelaksana dari GATT adalah Komite ITO atau GATT yang dipimpin oleh seorang direktur jenderal. Memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional sejak berdirinya GATT menimbulkan pandangan perlunya beberapa peraturan dan prosedur yang harus diperbaharui, khususnya didasarkan akan kebutuhan untuk memperketat prosedur penyelesaian sengketa.
timbul pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta atau contracting parties GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay atau Uruguay Round, Punta DLST 20 September 2006, pemikiran tentang pembentukan suatu organisasi perdagangan multilateral dimaksud secara implisit termuat di dalam deklarasi Punta del Este. Hal tersebut merupakan salah satu dari 15 bidang perundingan dalam putaran Uruguay, yaitu negosiasi mengenai upaya untuk meningkatkan fungsi sistem GATT. Tujuan yang hendak dicapai dalam negosiasi fungsi sistem GATT ini yang pertama adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan GATT agar dapat memantau kebijakan dan perdagangan yang dilakukan oleh contracting parties atau CPS dan implikasinya terhadap sistem perdagangan internasional. Yang kedua, untuk memperbaiki seluruh aktivitas dan pengambil keputusan GATT sebagai suatu lembaga termasuk keterlibatan para menteri yang berwenang menangani masalah perdagangan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kontribusi GATT untuk mencapai greater coherence dalam pembuatan kebijakan ekonomi global melalui peningkatan hubungan dengan organisasi internasional lainnya yang berwenang dalam masalah moneter dan juga masalah keuangan. Pada Januari tahun 1995, GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade secara resmi berubah menjadi WTO atau World Trade Organization yang dihasilkan melalui negosiasi multilateral dalam Uruguay Round tahun 1986 sampai 1994. Rezim WTO ini diharapkan mampu memperlancar arus perdagangan bebas seperti yang diharapkan oleh para negara anggota rezim. Namun, dalam rezim WTO ini, negara-negara berkembang kurang mendapatkan keuntungan karena rezim ini didominasi oleh negara-negara barat yang mampu merealisasikan interest mereka dalam rezim ini. Hegemoni Amerika Serikat tak dapat dipungkiri sebagai aktor di balik perubahan rezim tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dari GATT yang membuat posisinya digantikan oleh WTO. Yang pertama, dalam mengatur hubungan perdagangan internasional, GATT hanya berfokus pada arus jual beli barang antar negara saja. GATT tidak hirau pada perdagangan jasa yang sama-sama termasuk dalam aktivitas perdagangan. Yang kedua, GATT tidak dapat dijalankan secara menyeluruh karena hanya membatas suatu tujuan atau bersifat ad hoc dan hanya berlaku pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, segala jenis kesepakatan dari hasil perjanjian oleh GATT tidak membutuhkan ratifikasi oleh parlemen dari negara-negara anggota dari GATT. WTO sendiri meliputi pengadaan pertemuan antara perwakilan negara anggota dengan agenda meregulasi sistem perdagangan yang ada. Regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh WTO bertujuan untuk semakin membebaskan aktivitas perdagangan dan meredukasi segala bentuk tekanan dari pemerintah terhadap kegiatan perdagangan internasional. WTO memposisikan diri untuk bertindak netral dalam mengelola persetujuan perdagangan, bertindak sebagai forum dalam negosiasi perdagangan, membantu menyelesaikan perselisihan perdagangan, meninjau kebijakan perdagangan internasional, menyediakan bantuan untuk negara berkembang dalam isu kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis dan program pelatihan, serta bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya. Sikap netral yang dipegang oleh WTO membuat WTO sebagai suatu forum yang tidak memiliki kapasitas lebih dalam memberikan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara. Mengenai fungsi atau tujuan dari WTO itu dapat dilihat dalam artikel 3 WTO. Yang pertama itu mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. Yang kedua, sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya, termasuk juga keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian
dalam perundingan tingkat menteri. Ketiga, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Kemudian yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Dan yang kelima, menciptakan kerangka penentuan kebijakan ekonomi global, bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, serta badan-badan lainnya yang berafiliasi. Kesimpulannya, WTO merupakan suatu wadah bagi negara-negara di dunia dalam membicarakan perdagangan internasional dan juga memberikan bantuan-bantuan yang bersifat internasional untuk meningkatkan kemajuan perdagangan negara-negara anggotanya. Hingga saat ini, WTO beranggotakan 160 negara. Jumlah ini telah mewakili sebanyak 97% perdagangan yang ada di dunia. 2/3 dari jumlah keseluruhan negara anggota terdiri dari negara berkembang. Status negara berkembang sendiri ditentukan oleh masing-masing negara, bukan oleh WTO ataupun negara anggota lainnya. Proporsi ini kemudian berkaitan dengan sistem pemungutan suara yang diterapkan oleh WTO. WTO menerapkan prinsip konsensus melalui pemungutan suara atau voting. Sistem voting yang ada didasarkan pada persentase keikutsertaan suatu negara dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat yang memiliki 17% suara, sedangkan negara berkembang yang memiliki andil perdagangan kurang dari 1%. Dari perdagangan dunia juga memiliki kurang dari 1% suara. Nah, segitu dulu terkait penjelasan materi hari ini mengenai sejarah dari terbentuknya GATT dan juga WTO. Apabila ada kekurangan dalam materi ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.